Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ucapkan syukur alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertatap muka secara daring untuk berdiskusi, untuk berdialog atau menimba ilmu pengetahuan dengan Pak Ramadhani Santoso dari PT Energia Indonesia. Selamat datang Pak Ramadhani. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi Pak Ramadhani sudah berkenan berbagi dengan kita sejak tahun 2020 melalui seminar online, lalu juga Pak Ramadhani juga sepertinya berkolaborasi juga dengan misalnya dari Metalurgi ITB ya, dan juga instansi-instansi yang lainnya, sehingga saya berharap kita bisa saling bekerja sama, mendukung satu sama lain antara Metalurgi Untirta dan juga PT Energia Indonesia, terutama dalam hal ini penerapan software-software ya di bidang metalurgi, material, atau di bidang chemical engineering, seperti itu ya. Ini ada tamu yang lain Pak? Betul Pak, jadi kebetulan kami sudah insya Allah join Pak dengan CATFAM Pak. Jadi semacam transfer pemain Pak sepak bola gitu Pak. Gitu. Jadi kebetulan di sini ada Pak Gilang Pak, beliau dari CATFAM Indonesia. Nah kebetulan dia juga elite partner dari ANSYS Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya saya kan lebih spesifik di FEA dan CFD gitu ya. Nah kalau di Pak Gilang, beliau untuk service range-nya atau produknya itu lebih banyak Pak gitu. Jadi kalau misalnya nanti related dengan metalurgi, kayak sekarang kan Granta gitu ya Pak. Nah, itu beliau punya product knowledge-nya. Kemudian kalau misalkan nanti kita ke Rocky, Pak, Rocky Dam gitu, saya sempat mention ya Pak, awal tahun kemarin. Nah, itu beliau juga bisa untuk Rocky Dam gitu, dan itu aplikasinya di bidang metalurgi sangat banyak gitu. Mungkin dari saya itu Pak, jadi mungkin kalau misalkan nanti ada presentasi Pak Gilang sih Pak gitu, dan kebetulan ada applications engineer juga ya Pak Gilang ya, dari CATFAM India Pak, bisa support. Jadi nanti ada semacam sedikit demo untuk softwarenya seperti itu. Ya. Angkot tadi mah santai, giliran udah kuning angkot. Angkot mana? Ya, terima kasih Pak Gilang sudah berkenan hadir dengan kami, dosen dan juga mahasiswa di jurusan Teknik Metalurgi. Salam kenal Pak. Harapan kami dengan sharing informasi, pengetahuan maupun keterampilan dari Pak Gilang atau Pak Ramadhani dan juga teman-teman di ANSYS, harapannya bisa semakin memperkaya bukan hanya wawasan tapi juga keterampilan ya, terutama dalam hal menerapkan software, dalam hal menerapkan desain dan simulasi di bidang metalurgi dan material. Sebenarnya di kami sih sudah dimulai Pak beberapa tahun yang lalu, misalnya di tingkat 1 ada teknologi digital ya, TTD, itu mengenai ya mungkin pengenalan software-software yang di bidang Microsoft Office atau cara presentasi seperti itu. Lalu juga di tingkat 2 ada metode numerik, di tingkat 4 ada simulasi, dan di beberapa mata kuliah juga diterapkan beberapa software. Nah, harapan saya semakin ke sini semakin banyak mata kuliah yang menggunakan software yang arahnya ke nanti studi kasus maupun
project based learning method. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Gilang atau Pak Ramadhani bisa memulai, Pak, presentasinya. Baik, mungkin Pak Gilang ya, Pak. Silakan, Pak. Oh, langsung ke saya Ya. dulu? Oke, Ya. siap. Oke. Saya mau izin share screen ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Saya share screen. Oke. Boleh konfirmasi apa layar saya terlihat? Sudah, Pak, sudah. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, rekan-rekan Untirta. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Di sini sebenarnya saya mewakili Pak Ramadhani juga, jadi kami sebenarnya sudah join, Pak. Jadi Pak Ramadhani transfer ke CATFAM dari Energia dan kita akan bersinergi untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem CAE, Pak, di Indonesia. Jadi tidak hanya untuk metalurgi, tapi untuk ke semua area, termasuk elektronik, electrical, kemudian HFSS kayak seperti high frequency, atau juga seperti yang tadi ceritakan Pak Ramadhani mengenai ANSYS Rocky. Sebelumnya, mungkin ini presentasi pertama saya ke rekan-rekan Untirta. Perkenalkan, saya Gilang Pradipta. Saya Business Development dan Sales Manager dari CATFAM. Jadi CATFAM ini saya coba izin kenalkan dulu. Sebelum saya masuk, sebenarnya Pak, saya mau izin perkenalkan rekan saya. Jadi salah satu teknikal kami itu dari Singapura. Di sini juga kebetulan hadir. Kindly introduce my application engineer, Shaktifel, Mr. Shaktifel. He will actually help me to operate or to show you, to highlight in the technical demo. Jadi saya sebenarnya hanya akan menyampaikan secara brief, agenda kita tuh saya ingin menyampaikan secara utuh sebenarnya ANSYS itu apa saja, dan akan mengerucut kepada request yang Bapak-Bapak inginkan. Karena yang saya tahu dari Pak Ramadhani, request dari rekan-rekan Untirta itu tidak hanya Granta, tapi saya juga tahu bahwa Bapak-Bapak request seperti AutoCAD, ada Komsol, dan juga Procast. Nah, sebenarnya Pak, saya sedikit mau memberikan advice, kalau boleh ya Pak ya, Bapak-Bapak mohon maaf. Jadi untuk yang AutoCAD atau untuk yang Autodesk, sebenarnya untuk institusi pendidikan itu sebenarnya sudah free Pak, sudah gratis. Bapak bisa masuk ke autodesk.com. Dan di sana Bapak bisa mendapatkan semua aplikasi Autodesk yang sifatnya students dan juga sifatnya untuk lab, academic lab secara free di dalam autodesk.com. Bisa masuk autodesk.com/academic saja. Jadi untuk AutoCAD, Inventor, 3ds Max, kemudian dan isi-isinya di dalam sana kecuali VRED gitu, itu Bapak sebenarnya bisa akses. Kecuali software-software yang lain yang Bapak request tadi seperti ANSYS Granta, kemudian Komsol dan juga Procast, itu memang perlu ada approach lebih lanjut. Nah, saya mewakili di sini CATFAM, sekaligus ANSYS juga ingin mencoba menjelaskan terkait solusi dari si ANSYS itu sendiri. Nah, CATFAM itu sendiri, saya mau izin perkenalkan dulu ya Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi CATFAM ini sudah berdiri dari tahun 85 dan fokus hanya kepada implementasi dari CAE. Jadi kami sudah expert lebih dari 35 tahun dengan total spesialis ANSYS-nya itu sudah lebih dari 250 orang. Jadi kami banyak sekali untuk mengimplementasikan ANSYS, karena memang ANSYS tidak hanya untuk mekanikal atau untuk fluida saja atau untuk structure saja, tapi juga masuk ke yang lainnya, seperti materials, ada ANSYS Granta, ataupun Bapak-Bapak ingin mengimplementasikan yang jauh lebih advance lagi, seperti misalkan mau ke virtual reality, atau seperti digital twin. Itu juga ANSYS memiliki software-software ke arah sana. Atau mau masuk ke arah autonomous vehicle, ANSYS juga menyediakan solusi untuk ke arah sana, hingga ke pengembangan elektrik motor. Seperti yang kami coba lakukan dan terapkan ke rekan-rekan di UI, ITB, ITS, dan yang lain-lainnya untuk pengembangan elektrik motor. Dan juga ada untuk yang di optical atau di daerah fotonik dan juga nanoteknologi, di mana kami juga sering sekali bekerja sama dengan ITB, ITS untuk pengembangan di teknologi nano. Nah, terkait hal itu, CAE-nya juga mengambil peran penting dan juga dikuasai oleh ANSYS juga. Dan kami base-nya di Jakarta, di Aksa Tower, Pak, di Jakarta Selatan. Dan untuk HQ kami sendiri di Munich, di Germany. Dan kami coverage-nya tidak hanya di Indonesia,
tapi juga di Europe dan juga di US hingga ke Asia. Jadi tidak hanya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Vietnam juga masuk di dalam coverage kami. Jadi memang kami memberikan solusi ANSYS atau memberikan edukasi, memberikan training, memberikan juga service juga Pak, seperti misalkan lisensi ataupun pengetahuan terkait masalah ANSYS itu sebenarnya isinya apa saja gitu. Dan memang dari saya pribadi, saya base-nya sebenarnya di Singapura sebelumnya, sebelum kita akhirnya buka di Indonesia. Dan di sini kami sudah certified juga Pak untuk ISO di 9001-2015 untuk manajemennya. Kemudian juga untuk Information Security Management, karena kami sudah memakai sistem CRM dan juga memakai sistem Salesforce, sehingga untuk masalah supporting tiket itu semua terstruktur, di mana semua proses support dari customer itu akan teridentifikasi satu demi satu, sehingga setiap quarter itu kita akan memberikan report ke customer apa saja yang kita telah lakukan seperti itu. Nah, masuk ke dalam ANSYS, Pak. ANSYS ini sebenarnya sesuai yang tadi saya bilang, dia masuk ke dalam semua industri, jadi tidak hanya aerospace defense, healthcare pun masuk, gitu ya, karena ada, kalau sekarang tuh metodenya sudah masuk ke in silico, di mana kalau dulu kita harus melakukan peragaan dengan dead body gitu ya, atau mayat hidup. Ya mayatnya kita coba gitu ya, kemudian kita uji coba ulang dengan replikasi dari operasi yang akan kita lakukan. Kalau sekarang kita bisa lakukan scanning, kemudian dengan metode in silico kita coba analisa dengan virtual reality atau dengan software CAE seperti ANSYS. Masuk juga ke semua aplikasinya, bisa masuk ke semua hal, baik turbo machinery, metalurgi, dengan hal yang lainnya. Karena juga kita bisa masuk ke dalam semua software simulation, seperti misalkan kita ingin mencoba simulator pesawat terbang. Nah, itu juga kita bisa desain di dalam ANSYS gitu ya, untuk semua software simulatornya. Akhirnya seperti kayak Boeing atau Airbus itu juga sudah jadi customer ANSYS. Hingga tidak hanya satu bidang saja, tapi juga seperti chemical engineering, penyatuan material, jadi ada yang namanya ANSYS Material Designer, Pak. Jadi misalkan Bapak ingin mencoba mencari tahu material baru, atau mencari dengan database material, ada yang namanya ANSYS Granta, atau Bapak juga ingin mengatur atau melakukan optimasi tanpa perlu memikirkan proses hardware, ANSYS juga ada yang bersifat cloud software. Sehingga Bapak mengakses ANSYS cukup dengan browser saja, dengan internet connection saja. Tidak perlu memikirkan hardware, kemudian tidak perlu memikirkan spek yang memang harus tinggi, seperti itu. Jadi ini yang kita sebut sebagai total solusi ANSYS, dan memang ANSYS sendiri fokusnya di CAE-nya saja atau Computer Aided Engineering-nya saja. Dari produknya sendiri sebenarnya banyak sekali, Pak. Untuk agenda hari ini kita akan nanti mengerucut di sini, di daerah materials, karena memang untuk analisa, ANSYS sendiri yang paling lengkap di antara semua software CAE yang ada di dunia. Dari segi market cap pun sudah 80% pemakaian CAE di dunia itu menggunakan software ANSYS dibandingkan software-software yang lain. Selebihnya mungkin seperti medium end software, seperti misalkan ada SolidWorks, ada SolidWorks Simulations, di mana kategorinya masuk ke level designer, dan memang tidak bisa sekompleks yang kita lakukan di high-end simulation seperti ANSYS. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam materials atau Granta, di mana sebenarnya dia ada beberapa jenis modules di dalamnya, dan juga untuk akademik memang ada beberapa hal yang spesial, seperti misalkan secara brief saja saya sampaikan bahwa produknya itu sebenarnya terdiri dari 3 jenis, ada introductory, kemudian edupack, dan juga ada research. Nah, itu bagian isinya apa saja nanti kita akan jelaskan. Di mana memang secara keseluruhan banyak sekali sebenarnya yang bisa dicakup oleh ANSYS, sehingga sebenarnya tidak hanya bisa diaplikasikan di Departemen Metalurgi atau Fakultas Metalurgi, tapi juga bisa di departemen atau jurusan yang lain. Misalkan kita masuk ke teknik kimia, atau misalkan kita masuk ke teknik industri, teknik mesin gitu ya, atau teknik perkapalan gitu ya, seperti yang kita lakukan pada rekan-rekan di Naval Engineering di ITK atau di ITS untuk menganalisis bagaimana galangan kapal dan segala macamnya gitu ya. Atau kita bisa mereplikasi kejadian nyata di dalam dunianya ANSYS atau di dunia virtual. Seperti misalkan replikasi bom, itu juga bisa kita replikasi di dalam ANSYS. Dan juga acoustic simulations juga kita bisa lakukan, seperti misalkan gimana kalau kita mendapatkan kendaraan
bermotor, mobil yang misalkan memang harganya sudah 500 juta ke atas, kita akan tahu bahwa level kenyamanannya itu sudah sangat diperhatikan. Tidak lagi irit bahan bakarnya saja yang dilihat, tapi lebih ke kenyamanannya. Sehingga bagaimana getaran yang terjadi bisa diredam, kita bisa analisa di dalam ANSYS, supaya nanti kita bisa berikan redaman lebih dini sebelum kita lakukan trial. Atau kita ingin fokus kepada impact, mobil kita tabrakan, bagaimana safety-nya. Atau seperti yang terakhir kita lakukan ke rekan-rekan yang di industri bis, untuk rollover, bagaimana kita melakukan analisa untuk rollover-nya. Kira-kira seperti itu. Saya coba sedikit lebih detail. Ini untuk ANSYS Granta. Jadi secara umum sebenarnya untuk lisensi ANSYS terbagi dua, Bapak-Bapak dan Ibu. Ada lisensi akademik, ada lisensi untuk komersial, di mana keduanya terbagi menjadi tergantung segmentasi penggunaannya. Karena memang ada yang memang hanya untuk level research atau untuk level edukasi saja, sehingga memang dari segi pricing-nya pun akan sangat jauh dibandingkan yang komersial. Namun, hal tersebut tidak bisa kita gunakan atau kita bawa ke ranah komersial atau ada tahap kerjasama dengan industri, di mana di bagian industri perlu ada penyesuaian juga untuk dari sisi lisensinya untuk penggunaan di industri, sehingga ada pembagian proses lisensi seperti ini. Karena memang untuk yang komersial itu ada beberapa jenis, ada Granta MI, ada Granta Selector, dan ada Granta MDS. Sementara untuk yang edukasi, utamanya itu ada Granta EduPack, dan juga ada nanti Granta Selector untuk yang akademik. Nanti rekan saya dari teknikal akan coba memberikan presentasi secara demo teknis. Namun mohon izinkan saya untuk coba memberikan brief informasi terkait masalah semua solusi yang ada di ANSYS. Selanjutnya, jadi di sini ANSYS juga punya untuk connection, jadi produk collection-nya seperti ANSYS Minerva, di mana misalkan Bapak melakukan simulasi itu biasanya tidak langsung satu kali jadi, Pak. Biasanya akan ada revisi 1, revisi 2, di mana kalau kita bikin revisi, biasanya kita akan save as, kita jadikan revisi 1, atau kemudian kita save as kembali, kita jadikan revisi kedua. Nah, dengan ANSYS Minerva, kita bisa lakukan scheduling yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita save, ANSYS Minerva akan bertanya pada si engineer-nya, ini sudah revisi final atau belum? Kalau misalkan ada revisinya, tinggal ditulis revisi keberapa. Sehingga pada saat kita open project, nantinya kita akan ditanya kembali sama ANSYS Minerva, kamu mau buka yang revisi keberapa? Sehingga kita cukup lihat satu file, gitu, dan kita akan tahu revisi kedua, contoh saya akan buka revisi kedua dikerjakan oleh siapa, kemudian tanggal berapa, dan apa saja yang dilakukan simulasi di dalam revisi kedua tersebut. Itu akan memudahkan kita untuk melakukan tracing data. Hal itu yang kita bisa lakukan untuk konektivitas antar departemen atau antar fakultas atau antar engineer. Sehingga tidak hanya sekedar untuk melakukan analisa, tapi juga proses analisanya tersebut kita bisa lakukan trace gitu ya, atau penelusuran datanya. Karena kan ya agak repot, karena sekarang juga lagi pandemi, biasanya penelitian yang berkolaborasi dengan beberapa peneliti, ketika ada beberapa penelitinya sedang sakit, mandek biasanya. Namun dengan fitur konektivitas seperti ANSYS Minerva, biasanya kita bisa tahu apa saja yang sudah dikerjakan di akhir sebelum researcher tersebut sakit. Ada juga ANSYS Cloud yang tadi saya bilang, jadi rekan-rekan bisa mendapatkan high performance computing tanpa perlu untuk menggunakan lisensi atau tanpa perlu menggunakan hardware yang rekan-rekan harus sediakan dulu. Cukup dengan akses internet saja dan juga akses token atau akses cloud akses yang misalkan kita punya. Jadi komputer powernya itu unlimited, tinggal berapa jam saja yang kita punya untuk kita bisa akses ke ANSYS Cloud. Lalu ada embedded software, di mana di sini untuk rekan-rekan yang memang membuat sistem digitalisasi, Pak. Seperti kita buat flowchart, skematik, kemudian kita masuk ke dalam dunia virtual, di mana nantinya kita bisa replikasi beberapa adegan kejadian, gitu ya. Kemudian kita bisa tahu mana yang paling optimal, seperti itu. Hingga juga misalkan proses electrical, Pak. Misalkan kita mendesain listrik, kemudian kita membuat skematiknya, lalu kita ingin melihat bagaimana sebenarnya sistem kelistrikan tersebut tuh kalau kita jalankan.
Lalu juga ada autonomous vehicle seperti tadi. Bedanya dengan yang tadi, ini kita bisa langsung bikin seperti ada satu kota gitu, seperti misalkan yang terakhir saya presentasi itu bersama dengan rekan-rekan di Jakarta Smart City. Jadi kami ingin mencoba membuat city lebih smart gitu, tidak hanya untuk autonomous vehicle-nya, tapi juga lebih ke misalkan kita analisa banjir, kita analisa untuk kekuatan angin gimana gitu, apakah akan ada puting beliung dan segala macamnya. Sampai ke dalam sana pun ANSYS bisa melakukan analisanya. Jadi tidak hanya sekedar untuk menganalisa apakah nanti gempa bumi tersebut ketika terjadi bangunannya hancur atau tidak. Atau ketika ada bom meledak gitu misalkan, kemudian bangunan tersebut hancur atau tidak. Tidak hanya sampai sana saja, tapi sampai ke analisa banjir, itu juga bisa kita coba simulasikan di ANSYS. Ini juga termasuk yang tadi, Pak, namanya digital twin. Jadi semuanya itu termasuk ke dalam product summary-nya di digital twin. Lalu ada untuk safety-nya juga, di mana kita lebih ke mengatur sistematis pekerjaan Pak, antar scheduling gitu ya, atau sistem manajerial untuk mengerjakan proyek supaya jadi lebih efisien. Sehingga kalau Bapak punya misalkan jurusan yang bersifat manajemen, seperti misalkan kita menerapkan ISO 26262, itu lebih ke safety atau ke manajemen safety, itu kita bisa menerapkan program-program yang ada di dalam ANSYS, kita satukan ke sana untuk kita buatkan flowchart dan akhirnya kita bisa assign ke orang tertentu. Lalu juga ada yang, kalau ini sih mungkin lebih banyak terpakai di AGI Pak ya, atau di NASA gitu ya, atau di yang memang kasusnya untuk ke masalah machine engineering, di mana kita contoh ini mendaratkan pesawat ke Mars, seperti yang kita di rekan-rekan NASA lakukan, mereka mencoba dulu mereplikasi semua dunia yang nyatanya, masukkan ke dalam dunia virtual, lalu mereka menguji coba untuk melepas landaskan si roketnya atau pesawatnya. Nah, ada juga untuk 3D produknya, Pak. Jadi di ANSYS juga ada 3D CAD-nya, ada juga untuk level desainernya. Kita namakan Discovery. Ini berbeda dengan ANSYS Mechanical atau ANSYS CFD pada umumnya. Ruang lingkupnya lebih kecil, namun lebih cepat dan lebih mudah untuk dioperasikan. Karena kita tidak perlu banyak parameter seperti halnya kita melakukan analisa di ANSYS, produk pada umumnya, karena memang levelnya atau targetnya itu ke lebih level designer. Seperti kalau Bapak pernah mencoba SolidWorks, Inventor. Nah, ini adalah sebagai head-to-head-nya dengan mereka. Namun tidak bisa lebih expert, misalkan ada 2 phase atau ada 3 phase gitu ya, atau 3 fasa udara yang kita masukkan, atau misalkan ada beberapa parameter yang lebih kompleks kita masukkan ke dalamnya, tidak bisa. Jadi ada yang namanya ANSYS Discovery di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang structure, mungkin rekan-rekan sudah mengenalnya. Jadi di ANSYS Finite Element Analysis, itu ada ANSYS Mechanical, ada juga ANSYS LS-DYNA, di mana di LS-DYNA ini lebih terkenal ke eksplisitnya, Pak. Seperti misalkan pengurangan material, di mana tidak semua software analisa bisa melakukan proses tersebut. Contoh misalkan drop test yang memang sangat detail. Atau peluru kita coba lepaskan bagaimana proses peluru tersebut menghancurkan satu benda. Atau misalkan mobil kita tabrakan. Itu juga tidak bisa kita miliki dengan kalau software tersebut tidak memiliki solver bersifat eksplisit. Yang baru juga ada ANSYS Forming. Mungkin kalau rekan-rekan tahu proses stamping dice gitu ya, atau pembuatan bodi mobil, pintu mobil itu dengan stamping atau dengan press tool. Nah, ANSYS juga ada software untuk menganalisa kerutan dan juga proses analisa spring back gitu ya pada saat stamping tersebut dilakukan. Hingga ke motion, contoh mobil kita jalankan, bagaimana roda gigi atau puli dan juga belt itu berjalan, kekuatannya bagaimana, atau kalau dalam kasus contoh yang saya beri lihat, ada ekskavator, bagaimana hidrolik tersebut menggerakkan si lengannya dan juga menarik si bucketnya juga, apakah nilai dari hidrolik atau nilai dari struktur yang kita lakukan itu kuat atau tidak, ataupun pumpingnya itu kuat atau tidak. Ada juga Sherlock Pak untuk desain PCB, gitu ya, atau desain untuk yang electronic system, di mana kita bisa menganalisis kekuatan solder, jalur soldernya, jalur analisanya, jalur koneksinya, kemudian running atau tidak, kekuatan dari PCB-nya, thermal analisisnya, hingga yang lagi ngetrend sekarang di additive manufacturing. Jadi tidak hanya sekedar kita untuk
Kalau zaman dulu kita Ctrl P, Pak, atau ngeprint itu hanya keluar kertas, sekarang kan sudah ada 3D printing. Namun proses yang sedang ngetrend itu sebenarnya tidak hanya di yang sedang diterapkan di Indonesia, yaitu additive manufacturing-nya bersifat ke wax atau lebih ke pasta hasil materialnya. Namun sebenarnya yang berkembang itu adalah lebih ke powder metal. Lebih cocok dengan rekan-rekan metalurgi juga. Di mana di hal tersebut kita perlu analisa dulu sebelum kita lakukan printing, apakah akan ada terjadi distorsi atau tidak, apakah struktur yang kita bangun sudah kuat atau belum. Lalu juga ada encode untuk fatigue analysis, berapa kali atau berapa juta cycle kita bisa lakukan untuk penggunaan dari materialnya, itu kita bisa analisa di sini. Atau autodin, ini sebenarnya lebih ke adalah short duration, Pak, seperti halnya di LS Dyna, seperti impact gitu, atau juga explosion atau ledakan, itu bisa di ANSYS autodin. Jika memang nanti ada pertanyaan, mohon bisa diketikkan di chat atau bisa potong saya saja, misalkan mau tanya langsung di poin tersebut, tidak apa-apa. Lalu juga ada acoustic simulation yang tadi saya bilang, misalkan ada vibration, gitu ya. Kemudian bagaimana internal natural frequencies tersebut terpengaruh atau tidak sehingga akhirnya ikut bergetar atau tidak dari benda tersebut. Contoh misalkan motor lagi berjalan, mesinnya bergetar gitu ya. Kemudian apakah di bagian joknya ikut-ikutan bergetar juga atau mungkin ada peredaman yang bisa kita lakukan di sana sehingga efisiensinya lebih terjadi. Lalu yang paling powerful dari ANSYS itu di bagian fluid atau CFD, Pak, di mana orang banyak kenal ANSYS Fluent. Kalau sekarang sudah tidak ada ANSYS Fluent namanya, Pak. Kalau di ANSYS sudah berubah jadi ANSYS CFD. Jadi di dalam ANSYS CFD itu sudah ada ANSYS Fluent. Dan juga include di dalam ANSYS CFD ada ANSYS CFX. CFX ini memang untuk seperti kayak benda yang berputar, Pak, rotational machine gitu ya. Lalu ada Chemkin Pro. Chemkin Pro ini untuk penyatuan chemical, Pak, chemical 1 dan chemical 2 kita coba mixing jadinya seperti apa. Forte itu lebih ke pembakaran. Misalkan kita jalankan mobil, bagaimana proses pembakaran pada motor bakarnya. Lalu yang lagi ngetrend sekarang tuh ANSYS Rocky, Pak. Di mana ANSYS Rocky ini sebenarnya hal yang memang miss dari ANSYS yaitu di daerah discrete element method, yaitu komponen-komponen yang sifatnya intangible seperti misalkan powder atau bubuk biji besi, kemudian juga pada saat pengeringan jagung, kemudian batu bara, kemudian juga material-material memang bisa hancur gitu ya. Misalkan pada saat dia berjalan, kita coba putar, kemudian ada perpecahan dari material tersebut, itu kita bisa analisa di Rocky. Lalu juga ada yang lainnya, ada Insight, Polyflow. Polyflow ini lebih ke blow molding. Lalu ada Turbo Tools juga, hingga ke fence up ice, misalkan cavitation, atau misalkan pada saat kita jalankan mesin, kemudian tiba-tiba ada pendinginan yang terjadi sehingga ada icing atau cracking yang terjadi karena memang ada perubahan suhu yang signifikan terhadap benda tersebut. Lalu juga masuk ke VR, virtual reality, seperti tadi saya bilang, ada analisa yang memang memungkinkan kita untuk menganalisa atau mereplikasi kejadian nyata kita bawa ke dunia virtual. Karena sekarang zamannya pandemi, Pak, kalau Bapak mau beli mobil atau mau beli kendaraan umum apapun gitu ya, kendaraan motor, mobil gitu ya, biasanya kita cukup dengan masuk ke websitenya saja. Nanti kita bisa lihat secara 360. Namun tidak sampai sana saja, biasanya kita bisa lakukan dengan kita bisa lihat seolah-olah kita ada di dalam mobil tersebut. Sehingga kita mempunyai kacamata VR, kemudian kita bisa merasakan seolah-olah kita ada di dunia tersebut. Atau ke optical analysis, Bapak mendesain ke arah pengembangan optik, itu juga bisa dilakukan. Gitu. Nah, kita lanjutkan kembali. Ada misalkan electronic products juga, seperti ada ANSYS Maxwell untuk pengembangan electric vehicle, Pak, electric motor. Kemudian juga ada SL Wave, di mana untuk yang high frequency dan juga untuk yang low frequency, itu juga bisa kita lakukan untuk thermal analysis, dan juga PCB analysis, dan yang lainnya. Ya, itu juga benar, kata Pak Ramadhani, di mana Rocky juga bisa kita gunakan di rotary kiln juga. Dan selanjutnya di bagian elektronik juga ada motor CAD, Pak, di mana untuk kita mendesain elektrik motor, itu dia berbentuknya hanya 2D saja,
lebih ke sumber powernya bagaimana, powernya bisa berapa, kemudian kilowatt, kemudian kuat atau tidak, dan segala macamnya. Photonics ini lebih ke numerical seperti nanoteknologi, Pak. Jadi misalkan ada FDTD, ada stack, kemudian ada EMI, ini lebih ke arah numerical atau sifatnya lebih ke fotonik seperti misalkan nanoteknologi, kemudian optical, dan juga hal-hal yang memang kecil sekali gitu ya. Kita bisa lakukan di sini, di ANSYS numerical namanya. Ada semiconductor juga, jadi kalau Bapak desain sistem seperti ini, itu juga bisa kita terapkan dengan ANSYS seperti namanya ANSYS Red Hat dan juga yang lainnya. Ada Raptor juga, Pak, di sini untuk helix product, tergantung memang dari jurusannya juga. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan terkait desain IC gitu ya, atau power gitu ya, untuk elektromagnetik, itu kita bisa masuk ke dalam semiconductor area di ANSYS. Kira-kira dari saya seperti itu, kita akan coba mengerucut ke arah ANSYS Granta, dan nanti akan dipresentasikan sama rekan teknikal saya, dan juga nanti kalau sempat akan didemonstrasikan secara teknis. Sampai sini dulu, mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Aman semua? Saya Aman? boleh, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Hanya ingin bertanya, nama Syarif Inamul Jawad, nama Syarif, dari mahasiswa Tirta. Oke. Kalau yang saya baca di website terbarunya ANSYS gitu, ada mengeluarkan produk baru ANSYS 2022 R1. Siap. Yang sebelumnya saya pernah pakai untuk penelitian sekarang, yang sebelumnya itu ANSYS 2021 R1. R1, siap. Ya, ya ada yang 2021 sama yang terbaru 2022. Ya. Nah, dari situ penelitian saya kan tentang carbon nanotube, Pak. Oke. Nah, menurut Bapak, saya melakukan penelitiannya itu lebih baik prepare untuk software yang mana gitu, Pak, yang lebih mantap lah untuk yang 2022 atau yang 2022. Oke, siap. Saya kok juga apa perbedaannya, Pak? Okay. Perbedaan dari dua software itu, yang terbaru sama yang lama. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Untuk yang update 2022 dan 2021 itu memang banyak sekali update-nya. Mungkin setelah kita bahas Granta, saya bisa bahas untuk What's New yang 2022, karena memang banyak sekali materinya. Jadi karena memang request-nya Granta, boleh saya coba jelaskan dulu nanti Grantanya, takutnya nanti kelamaan lebih fokus ke 2022-nya, nanti kita Grantanya tidak masuk, nggak apa-apa ya. Tapi untuk ANSYS 2022-nya itu benar, memang kita sudah launching di Februari kemarin, tapi untuk customer bisa akses itu sudah jadi 25 Januari itu sudah bisa di-download. Itu juga benar. Sekarang sudah 2022 R1 dan banyak sekali fitur-fitur yang update, dan itu masing-masing dipecah per produknya. Jadi per ANSYS Mechanical update-nya apa saja, ANSYS CFD apa saja. Namun kalau untuk tadi ditanyakan secara sekilas, kalau untuk carbon tube yang tadi disarankan tergantung parameter yang diinginkan apa saja, dan fenomena yang dikejar itu apa. Dari kedua hal tersebut, dua versi tersebut, mau 2021 atau 2022, dua-duanya bisa dilakukan, dan so far sih saya tidak ada bahasa untuk melakukan yang 2022 atau 2021. Namun, memang kalau dengan 2022 tentu cakupannya akan jauh lebih luas. Fenomena yang bisa dilakukan akan lebih banyak untuk dari sisi numerikalnya. Namun, apakah itu update-nya berlaku pada carbon nanotube? Harus dijelaskan secara rinci terkait masalah update-nya. Mungkin gitu, Mas Syarif ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti mungkin saya coba bantu jawab juga setelah rekan teknikal saya presentasi untuk yang ANSYS Grantanya ya. Tidak apa-apa. Siap, Pak. Siap. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba kasih ke rekan teknikal saya untuk coba demonstrasikan terkait ANSYS Granta. Tidak ada ya? Saya mohon izin Pak Fajri, Pak Adit. Tidak apa-apa ya? Oke, saya coba berikan. Oke. Halo, Shakti. Yes, Gilang. Yep. Can you please highlight and brief us regarding of ANSYS Granta?
I already briefed them regarding of Granta EduPack and also Granta Research. So Okay. we need to know more regarding of those packages. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah. So Gilang, any time restrictions like Nope. how much? Nope. Okay. Okay. So let me first give an overview presentation, and then we can give a quick demonstration from within the interface. So yeah, let me share my screen. Okay. Is my screen visible, Gilang? Yes. 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 Go ahead. So yeah, good afternoon, everyone. So here in this presentation, firstly, I will give an introduction about ANSYS Granta EduPack. What are the capabilities that are available in the interface, and how it helps with materials education. So how is it going to help in your teaching, and how it can help in uh, preparing projects or giving projects to the students. So yeah, so to give an overview about Granta EduPack, it's not only an educational software, but it also comes along with uh, you know 350 plus teaching and learning resources. So this is basically created by our Granta team in the UK, and yeah, so I will share more details in my coming slides. So these materials can be used, you can just log in and download these readily available teaching resources, and then you can inculcate into a part of your curriculum. And this particular Granta EduPack is developed specifically for undergraduate materials related teaching, across be it engineering, design, and science related courses. Also for graduate level courses, introductory for the introductory courses, and Granta EduPack is being used across the globe. So, Granta EduPack, there are fundamentally two approaches for materials teaching that is followed across the globe. One is the science-driven approach, and the other one is the design-driven approach. So, the science-driven approach is where the focus in teaching is starting from the neutrons, protons, going on to the atomic scale, and then the microstructure, then going to the phase diagrams, then studying the grain boundaries, physical testing to get the macroscopic mechanical properties, and then finally the product design. So for typical courses, following this approach will be materials science or polymer science. Material scientists generally follow this approach. The other approach is the design-driven approach, mainly followed by engineers. For mechanical engineering or aerospace engineering or product design courses, generally the focus is like what is the final product and what should be the expected material properties, like what is the expected mechanical properties, and how do we choose the materials accordingly. So these two approaches are handled very well by the Granta EduPack interface. And when it comes to which all departments can use EduPack, so it's not only restricted to mechanical and aerospace engineering department, but there are different databases available for civil related departments, uh, architecture departments, and bioengineering departments, manufacturing, material science, eco design. So there are many databases addressing each of these aspects, taking into account the eco properties like carbon footprint and the energy consumption for manufacturing, and sustainability related properties are also available, and there's a specific database which I would show during the demonstration. And when it comes to the different, it's basically can be used for all 4 years of undergraduate education. So there are different levels that is available, suitable for different undergraduate levels. Currently, it's being used across the globe
by more than 1,400 institutions across 70 plus countries, spread across Asia, Europe, and in Southeast Asia as well. So how does Granta EduPack support on introductory courses? So there are useful and eye-catchy images, for inspiration and engagement for students. So pictorial images can help students to remember the materials, like Lego blocks are made up of plastics, jet engines, blades are generally made up of titanium, and the materials for solar cells, photovoltaic cells. So there is a pictorial representation supporting the students to remember the materials. You can derive these ASB charts, or the bubble charts in other words. So you get to have an overview about the material properties. So this ASB chart can be exported and studied and analyzed, and you can also study the relationship between how the material's microstructure affects its properties, its performance in terms of its structural performance, and what all mechanical or what all manufacturing processes are suitable for that particular material. If it's a particular material, we can only use certain manufacturing processes because of the material's nature. So we can it's all interlinked, and these relationships can be studied. Smart material selection is possible with advanced tools available. So if suppose you can we want to choose a material for a particular application, so we are able to do this smart selection using the advanced tools available. You can also explore environmental impact of products. So with global warming being a critical issue, so it becomes important that the students are aware of this and be able to get some idea of what is the carbon footprint and how much is the energy consumption for coming up for producing a particular design. So preliminary insights, or we call it a life cycle assessment, can be done using the eco audit tool inside Granta EduPack. And apart from that, there are a lot of supporting self-learning materials to support the students' learning as well. So those can also be taken help of. So basically, to support the different levels of undergraduate teaching, the EduPack is classified into 3 levels. So level 1 is the database that is mainly used for introductory courses. So here, this level or this database has a brief introduction. This can be used for a brief introduction for engineering, material science, and design departments. The database has around 70 materials and 74 processes, manufacturing or fabrication processes data available. Then we have level 2. It's suitable for doing course-related project works in engineering, material science, and design courses, and a little more than level 1 materials available here, 100 materials and around 116 manufacturing processes are available with little more depth in data, the available data. So this level is mostly used for intermediate course assignments, like projects in coursework. The final level is for your is aimed for capstone design or build projects like final year projects, or for any advanced courses in material selection. So this is basically having more than 4,000 plus materials and 246 plus manufacturing processes. So apart from having this 3 levels of material database, there are additional tools where you can browse for a particular material. You can search with some keywords, like it's like you Google. So similarly, you can just type for a particular material and you can search for the data sheets. You can chart them. This is the bubble chart I was referring to. Bubble chart or the ASB chart
basically. So we will see how the Ashby chart is helpful, and also we can do this eco audit, where we get the uh, information about the carbon footprint and the energy consumption. So these are the introductory databases, other introductory databases that are available. So basically, any bioengineering related courses, if you are interested in biomaterials, so the available data sheets are kind of grouped into this database. There is a database for sustainability. Basically, all the properties relevant for sustainability are mentioned in this particular database. There is a database for element properties. So for the different elements in the periodic table, its information is also available. I'll give a quick demo on this as well. Materials science and engineering database. In this one, we get to see the phase diagrams. When we have, it's basically plotting the temperature versus the carbon content. So the phase diagrams are available for different alloys of metals. And then we have additional database for medical devices. I'll also give a demonstration of this database. And then also available databases include for civil and industrial design related courses. So these are some other introductory database. So let me give a quick demonstration of the interface. So when we are opening up, let me close this. Okay, so when you're opening up the Granta EduPack interface, so this is the home screen, the welcome screen, how it looks like. So you have these introductory level 1 and level 2 databases, for sustainability, bioengineering elements, MSc, material science and engineering, medical devices, civil and design. Apart from that, we also have advanced databases, level 3 database, which has more material cards are available and advanced tools are available. Okay, basically we don't have advanced selection and comparison tools in the introductory database. We only have that option for the advanced database. So yeah, this is basically we can just choose a particular database. Suppose we select the level 1 database and I say yes. So we can browse through the materials. So primarily the materials are classified into different bins basically. So materials are classified as composites, elastomers based on their Hello. Yes. What are you showing now? Are you showing the ANSYS Granta now? Because of we didn't see your ANSYS Granta now. Oh, okay. I'm sorry. Okay. Can you please reshare again? Maybe you need to stop share and reshare again. Yeah. Thanks for letting me know. Yep. Okay, can you see my screen? Yes. Okay. Yeah, let me just quickly. Yes, you need to restart again. So yeah, this is the ANSYS Granta EduPack interface. Once you open the home screen, so this is what you get to see. So we have the introductory database, including level 1 and level 2 material databases, and bioengineering sustainability level 2 database, and the element database, material science engineering, medical device, building related materials, and industrial design related database. So these are all the introductory database that are available. And we also have advanced database. So this advanced level has additional material cards, and it has
advanced tools for comparison and reference record and so on. So I'll give a demonstration of those tools as well. So firstly, say suppose we are choosing choosing the particular level 1 database, and I say yes. Yeah, so you can see here, when I say, you can see that around 69 materials are available here in this particular material database. And it comes to process universe, around 74 processes will be available here. So here we have the browse tool. So the browse tool allows you to just go and check out the different material cards that are available. It's like going to a library and just visiting, referring for a particular book. So basically it's classified into different generic group of materials like ceramics, glasses, then hybrid materials like composites, foams, and natural materials, under metals and alloys, and polymers and elastomers. So wherever you see this eye icon, when you click on that, you will be taken to a data sheet where it shows what are metals and alloys. So this gives the students an idea about this class of materials. So metals and alloys, yeah, it's basically used in musical instruments. It's used in tools, and other applications can be, the gold-plated chips in CPUs, and a stainless steel corkscrew. So these are pictorial images giving them an idea of its application, and caption describing what the images are, and composition. What are these metals made up of? What are the elements that it contains? And in the periodic table, where do they lie? And what are their general properties at a glance? So if you're having, these are all the bubble charts, you get to see these stiffness versus density plots. So if you plot, for metals and alloys, when you plot the stiffness versus density plots, they lie on the upper right hand side, which means they are more stiff and more dense, heavy in weight. Same thing for other properties, are just gives you a glimpse about the general properties, its typical properties, the failure mechanisms. How do these materials will fail? What is the the means by which it would fail? Fracture, ductile fracture, necking, or whether it's a brittle fracture. So these are also shown, and the typical manufacturing processes that can be used for these metals, like casting, forging, additive manufacturing. It's a general introduction of the typical processes, and the typical uses are also given here. So if you go on to the further subclassification ferrous, and you go on to the particular data sheet, so this is one particular alloy, cast iron, ductile in nature. So here we see images of the automobile crankshaft and the gears. So here the caption describes about the images. The composition of this particular alloy is shown here: how much iron, how much carbon, silicon, manganese, phosphorus, sulfur. So what is the ratio of the composition is shown. The material overview is given, and coming to the properties. So we generally have the general properties include density and price. So the price, you can change the price, the units based on your region. So you are allowed to change this based on the region. And also here we get to see the mechanical properties like Young's modulus, yield strength, tensile strength, its elongation percentage in percentage strain, and other mechanical properties, thermal properties, electrical, optical properties, and also eco properties. So this is showing how much is the the energy consumption for the primary production of this particular material. So it uses around 30 to 34 megajoules of energy per kg
to produce this particular cast iron metal alloy, basically from the ore itself. And then how much is the carbon footprint for this primary production? So it's around 2.26 to 2.49 kg per of kg of carbon produced per kg of the alloy itself. So this is all a range. Actually, you get to see the range of materials because you know, because there can be different composition available here. So the exact range is shown here. And at the bottom, you get to see the links for the processed universe. So when you click on this, what are the material manufacturing processes that are applicable for this particular material can be visualized as well. So you can, you can do joining by using adhesives or fasteners like bolts, rivets, and you can also join them by welding with metals, and then additive manufacturing, casting, machining, and surface treatment. So different different processes that are possible with this particular material also shown here. Here you can see for a particular manufacturing process. So it is also supported with imagery, pictorial images, the welding process, the gas metal arc, or the, in short, it's called the MIG welding. So a principle, the principle followed in the welding process is kind of given an overview about that is explained here. So the students will understand what is MIG welding. Just an overview will be explained here. The project schematic is shown here, and other compatibility with materials, function compatibility, whether it is electrically conductive, thermally conductive. So these information is also shared. And about the joint geometries. So what are the different types of geometries that, joints that can be welded using this particular welding process? And in terms of economic compatibility, how much is the tooling cost, equipment, and labor cost? So just gives a range of that. And suppose you don't understand a particular this particular entry, what does it mean by electrically conductive? If the student does not understand, they can click on this I symbol and they can read on this particular definition. So here they can get to see what does this mean by functional compatibility. An overview is shown here, and for further reading for the students, a reference is also given here. So the material, the book, the author, and the chapter number, they can go and read for their own knowledge. So this is available for all manufacturing processes, and also even for the properties as well. If the student does not know what is fracture toughness, they can click on this, and then they can see the definition here. So definition of the fracture toughness, and a detailed explanation, in a brief, basically in a crisp manner is mentioned here, and additional references. You have multiple references with the chapter or numbers mentioned for further reading for the students. So this is basically about the browse tool. And for the search tool, you also get to see, suppose, for example, we are searching for a particular material, Teflon. So we get to see the students can just try to search for that particular keyword, and we get to see that it's being used in kitchen utensils. So it's used, and for what it is used for non-stick application. So they get to know from this explanation, and information about its properties are available here. And in terms of its recycle mark, where does it, what is the number that is assigned for this Teflon, and you can get to see what is its industry or the chemical name, polytetrafluoroethylene. So and suppose you want to know what could be the possible materials for manufacturing a boat. So you can just click on just type for search with keyword boat, and
see for the materials that are used. And yeah, we get to see some images, supporting images also. And yeah, appropriate material selection can be done using this search tool as well. Then we come to the chart or the select tool. So let me create it from scratch. It would be better to explain this with an example here. So suppose, for example, the project is that we have to do a simple material selection for aircraft wing spar. So there are some design requirements that the wing needs to be stiff. The wing needs to be stiff, strong, tough, and light. So stiff means it needs to have a higher Young's modulus. Strong means it needs to have higher yield strength. Tough means it needs to have a higher fracture toughness. Light means it needs to be having lower density. So I will demonstrate how we can choose material for this aircraft wing spar. So firstly, we choose the level 1 database here. We just go into the database here. So first thing is we need to have strong and stiff material. So I just click on this chart. So I'm going to plot a bubble chart or an ASB chart. So on the y-axis, I'm going to plot the yield strength, and on the x-axis, I'm going to plot again mechanical properties, Young's modulus on the x-axis. I say OK. So I get to see the bubble chart or the ASB chart on yield strength on the y-axis and the Young's modulus on the x-axis. So here there are multiple options available here. So I can just zoom in. I can zoom out the bubble chart. These are some chart options available. Zoom to fit auto scale option is available. You can add in a particular text, so that is possible. Labeling is possible, so you can only see bubbles here, but we don't know what it is, right? So for that, what we need to do is click on this and just click on the bubble, and you get to see what material it is basically. So we can do this identification by clicking on these bubbles. We get to know what material it is. So identification of materials, labeling them is possible, and then you can show the family envelopes. So these all green ones are foams, these are elastomers, these are polymers, natural materials, non-technical ceramics, metals, alloys, composites, and technical ceramics. So family of materials can be plotted, and what are the materials available in them can also be plotted. So you can toggle them as well here. So here, what we want is materials with high strength and stiffness. So that's somewhere here in the top region, right? So we just take a box selection. I make a box here from here to here. So these are materials with high strength and high Young's modulus, and I just say auto scale. Yeah, I just need to say these are all grayed out because they are out of the box. So now I just say hide failed records and then auto scale. So these materials will be zoomed. So I get to see what are these materials that are available. So this is one aspect, and the second aspect is to define the fracture toughness. So we want a tough material, so cracking does not happen. So we click on this limit, we go to mechanical properties, give a fracture toughness of 15. So this basically mentions or gives an estimate of the material's fracture toughness or the cracking behavior. So if you do not know how much value should I enter here, so you can get that reference from here. So if you click on this icon,
you get to see which material am I looking at. So currently for for aircraft materials, we typically are looking at metals and alloys. So it's around 10 to 100 range. So we give a higher value of 15 here to make sure that the fracture toughness is above that value, and I say apply. Once we do that, the next aspect is the cost and the density. So for that, I click on the chart again. On the y-axis, I go to general properties and I show the price, and on the x-axis, I show the density, and I say okay. So now another list of materials are also grayed out, which we can see here. So let me just hide them and then auto scale now. So now here we get to see the the distribution of price versus density. So tungsten, gold, silver. Okay, so now giving an overview about the materials. So we want to choose materials which are cheap and lighter in weight. So if you see gold, it's costly and it's heavier in weight, so it's not a suitable one for the aircraft application. So we are looking at somewhere here. So potential choices include aluminum alloys or CFRP, GFRP composites. So we can go with aluminum alloys, which is a cheaper option compared to the CFRP. So when we can open it and the appropriate materials properties can be chosen, and also we get to have some validation from the images here as well. So this is just an a sample demonstration about this chart and select tool. So also there is the Eco Audit tool, which introduces students to life cycle thinking, and also what are the impact of the products in terms of two aspects. One is the carbon footprint and the energy consumption. So this cycle is just showing the life cycle of any material, starting from natural resources to material production, refining the ores and refining them and finding pure metals, manufacturing the product, using the product, end of the product, whether it's being recycled, re-engineered or reused. If all three doesn't happen, it goes as a waste, either it is burnt or it goes into landfill. So these eco audit or the life cycle analysis can be performed inside EduPack. So inside EduPack, a life cycle analysis is a very detailed subject that is generally taught in masters programs, where they define a goal and scope of for a particular if they are analyzing a particular product, they need to define the goal and scope in terms of what is the system of analysis, and what are the inventories that are being used, and impact assessment details like ozone depletion potential, global warming potential. So these are complex analysis that can be done. Inside EduPack, it's much more simplified for students. It's a fast, streamlined life cycle analysis with a sufficient precision to guide decision making. So it has 4 life phases and 1 transportation phase. So we will see that what are those in the next slide. We can calculate how much is the energy consumption for that particular material manufacturing or product manufacturing, and then carbon footprint. So yeah, so suppose, for example, we take an example of a single-use plastic water bottle. So with this, Eco Audit tool, you can define how many quantity of water bottle, how many caps,
that you want to manufacture. What is the material you want to use for them? Is it a recycled content or it's a virgin content? It's a newly made content. How much is its weight? What is the manufacturing process? That it will be subjected to. Is it molding, injection molding, or forging or casting? You need to define that here. And end of life. So when we mention this, it takes these inputs, and along with that, transportation details. So this bottles will be transported from the industrial plant factory to the retailer. So what is the transportation type, distance? Based on that, it also calculates how much energy consumption in terms of fuel will be used. And based on this data, and also about additional energy consumption during usage. Suppose this, in this application, cooling of the water bottle will be performed. So the power ratings for the refrigeration are mentioned here, and you get to see the chart of the energy consumption and the carbon footprint. So here, as you can see here, during the material manufacturing stage, around 320 megajoules of energy is consumed. Manufacturing stage for the bottle, transportation, use, and disposal. So the energy consumed in the different phases are shown here. The different phases, 5 phases, including transportation. And the end of life potential, whether it can be reused or recycled, it's a negative, means it's not possible. Similarly, the carbon footprint in terms of how much carbon dioxide will be produced in kg for the different phases also is shown here. So I think that's a quick overview about the eco-audit interface. Yeah, before I continue, any questions so far from the team? Ya, pertanyaan rekan-rekan semua, silahkan. Mungkin saya coba nambahkan ya Pak Gilang. Jadi kalau di industri biasanya kalau kita di industri itu kan pasti materialnya nggak cuma satu gitu. Nah problemnya kalau di manufacturing itu kita ada pasti ada cost gitu ya. Jadi cost itu jadi ada quality, cost, and delivery gitu. Nah biasanya kita akan dari sisi engineering itu kita akan punya target nih cost down gitu buat kita bisa dapat margin dengan kompetitor gitu ya. Jadi biasanya engineer itu akan di challenge gitu. Kira-kira bisa nggak materialmu ini di replace gitu, tapi dengan kekuatan yang hampir mirip gitu. Jadi dengan adanya Granta ini kita bisa punya reference nih teman-teman gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan saya materialnya itu buat flame nih gitu. Nah kira-kira kalau misalnya pakai aluminium sekarang kan lagi mahal gitu. Nah kira-kira replacementnya apa? Nah jadi dengan adanya software ini kita punya semacam directions. Oh ke arah sini kira-kira mungkin volumenya ditambahkan atau apa. Jadi bisa kombinasi nanti dengan FEA atau dengan CFD gitu. Itu sih. Kalau dari sisi saya bisa menambahkan itu. Betul, memang fungsi utamanya Granta memang lebih ke material library dan juga lebih ke seleksi dari si materialnya tersebut. Di mana memang Granta sendiri juga bisa digunakan di semua software sebenarnya, tidak hanya di ANSYS, namun memang kalau dengan ANSYS couplingnya lebih baik gitu, atau hubungannya lebih baik dan kita bisa lanjutkan ke Workbench. Walaupun memang dari sisi software yang lain itu masih menggunakan ANSYS Granta juga. Seperti misalkan kita sebut saja ada Abacus, ada Siemens, mereka juga menggunakan material information dari ANSYS Granta sebenarnya kalau untuk level advance-nya. Karena memang untuk bawaannya biasanya yang material umum-umum saja. Tidak seperti yang misalkan kita cari seperti composite gitu ya, atau mungkin alloy yang memang lebih spesifik, atau kita ingin mencari sebenarnya material mana yang lebih cocok antara satu dengan yang dua gitu ya. Itu lebih ke ANSYS Granta sebenarnya. Secara summarize sih seperti itu. Silakan jika mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin kurang jelas, yang mungkin kurang pede dengan nanya langsung ke
Om Syakti bisa lewat saya atau Pak Dani. Nanti kita bantu. Ya, mahasiswa nih, ayo speak English lah. Walaupun berbahasa nggak masalah lah. Kalau misalkan buat riset juga bisa Pak Adit. Betul. Jadi kayak misalkan kita dari sisi eksperimen gitu ya. Kita kan misalkan kita bikin casting, terus habis itu ada misalnya kita mau nambahkan material add-on-nya gitu ya. Nah, harapannya secara theoretical itu kan kita misalkan mau light gitu atau mau lebih keras gitu ya. Nah, kita bisa nambahkan material itu di database Granta. Betul ya, Mbak Gilang ya? Betul. Nah, nanti misalkan dari sisi komersialnya, kita bisa kayak semacam USP-nya gitu, user selling point-nya itu nanti di mana nih gitu, segmented functions-nya gitu Pak. Jadi misalkan recycle, misalkan ada material scrap gitu ya. Nah, material scrap itu misalkan kita mau habis di misalnya kita mau dari material scrap, terus habis itu kita mau menjadikan produk. Nah, kira-kira hasil dari eksperimen kita itu kan ada tensile-nya, ada density gitu-gitu. Nah, nanti kita kira-kira range-nya itu di mana aplikasinya. Itu kita bisa back to back seperti itu. Gitu, Pak. Yeah, so actually in the metallurgical engineering curriculum, we have already one course. It's a design and selection of materials. I have taught the course several years ago. So we use, for example, a textbook from ASBE. For example, for the reference of the textbook. But I don't know if maybe for 1 or 2 years ago, whether the lecturer used not only the ASPE textbook, but also this ANSYS Granta software. So, I have to ask to my colleague about this, but I hope that with this event, especially for the students, they start aware about this ANSYS Granta software, and I think there is a academic version of the Granta, so it's free. I think so. So please, for the student, use it for the, I don't know, maybe for the course, for the final projects, and etc. So maybe I have a question first. This ANSYS Granta for the textbook, is it still use the ASBE textbook, or there is the new ones? Okay, I think I'll answer that question, Gilan. Yes, sure. Go ahead. Yeah, actually, if you see the ANSYS Granta EduPack, so it's the ANSYS Granta was EduPack was recently acquired, by ANSYS, and the founding was done by Ashby himself. So he's the professor based in UK who has developed this interface, and all the features are based on Ashby's principles followed in the textbook. And also, we don't only refer his principles, we also use references like William Callister also for materials teaching. So Okay. both are available. Yeah. Correct. Okay. Okay. During this seminar, you saw more or less it's conventional materials like metals or polymers or composite. What about the use of this Granta for example, advanced material, functional materials? Can we find this software for the advanced material or functional materials, for example? Okay, advanced materials. What do you mean by advanced? You mean alloys of metals or something of that sort?
for example, like semiconductor or solar cells material, or yeah, like in energy, in what else? It's not only the conventional that we have already know. Okay. Yeah, that I got the question actually. So, yeah, let me share my screen. So you can just, yeah. So we do have materials, pertaining for these applications also. So here, if you see, if you just go search for solar cells, so you're referring to these type of materials, right? Is that right? For example, silicon, which is used in solar cells. Hello. Yep. We can see your screen. Yeah. But Yeah. yes. So yeah, there are materials available, as you mentioned, focused on solar cells, um, also energy related. These databases has been compiled, from multiple testing labs actually. So yeah, as I mentioned, when we go to these, advanced level 3 database, uh, for example, if you go to the aerospace database, so you can see that we have around, 4,180 plus materials. Like it consists of, um, if you see metals, it has steels, ions, non-ferrous. If you go into it, these are the different non-ferrous metals that are available. Other metals, some precious metals like gold, iridium, rare earth metals. So it's a very extensive database, and yeah, we do have advanced material information. Yeah, on what you have mentioned. Does that answer your question? Yes, thank you. Yeah. Yeah. So for this academic version, it's free. Enggak sih Pak. Kalau untuk Granta itu tidak ada yang free Pak, untuk sampai saat ini sih Pak. Jadi yang umum tuh memang mechanical, kemudian CFD dan discovery itu masih bisa dilihat di sini. Shakti, can I share my screen? Yes. So the question is actually, is there any free versions of Granta for education? Okay. Sampelnya di sini Pak. Jadi semua software untuk rekan-rekan students atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin mencoba atau menggunakan software ANSYS yang memang sudah difasilitasi gitu ya, sifatnya lisensinya resmi gitu ya. Rekan-rekan bisa download di sini. Saya coba kopikan linknya di kolom chat. Kemudian di dalamnya sini itu akan terdiri dari ANSYS Student yang terdiri dari ANSYS Mechanical, CFD, AutoDIN, Space Claim, dan Design Explorer. Kemudian juga ada Discovery, Electronics, dan juga LS-DYNA dan Skate. Jadi untuk yang Granta memang belum ada Pak, untuk yang akademik, yang untuk students-nya. Namun memang untuk yang education itu memang dari segi pricing itu memang jauh sekali dibandingkan yang komersial. Dan tadi terbagi menjadi seperti ini. Saya coba lihat lagi. Jadi memang ada untuk yang Granta EduPack Introductory, ada yang memang full version, di mana menjawab kebutuhan Pak Adit tadi ya, yang Pak ditanyakan mengenai advanced tools, seperti misalkan untuk energi, material, solar cell, gitu ya. Kemudian ada untuk aerospace, kemudian ada untuk material yang lainnya yang memang spesifik lebih advance di dalamnya. Dan juga ada yang memang
kelanjutannya itu ada untuk yang level research. Kalau ini memang untuk penggunaan di mahasiswa, kemudian di pengajaran, lalu juga untuk di mereka melakukan simulasi di dalamnya, gitu ya. Namun kalau untuk level research yang memang ada level lanjutannya Pak, atau untuk jumlah materialnya memang berbeda atau tidak ada di dalam sini, ada package lain yang namanya Granta Research. Coba sebentar, saya coba bukakan dulu. Tadi mungkin sempat dijelaskan, namun belum detail. Coba saya jelaskan kembali sebentar. Nah, ini dia. Saya coba share screen kembali. Ya. Yang tadi di bawah. Yang ini dia. Oke. Jadi dia ada yang tadi yang untuk education, di mana untuk Granta EduPack, dan juga ada yang untuk memang untuk level research, di mana ada sampai level 3, dan juga ada untuk material-material yang jauh lebih advance. Dan memang keperluannya untuk publikasi jurnal, Pak, baik yang Q1 gitu atau Q3 gitu ya, di mana memang recordnya pun sudah banyak sekali untuk yang sesuai dengan industrial data dibandingkan dengan material yang ada di EduPack. Bedanya sih di sana. Makanya memang biasanya kami akan tawarkan untuk yang pertama, untuk yang EduPack dulu. Namun biasanya setelah kita coba demo teknis seperti ini, dari pihak kampus atau customer biasanya akan merequest saya tuh butuh datanya sampai sini. Sehingga biasanya akan berlanjut kepada Granta Selector yang untuk research. Biasanya seperti itu. Bedanya sih sebenarnya di arah sana. Dan untuk trainingnya, kalau rekan-rekan ingin mencoba untuk mencoba dari si softwarenya, kemudian untuk mencoba untuk ada materi yang di training, itu ada yang namanya ANSYS Innovation Course, Pak. Jadi kebetulan saya dari 2021 kemarin coba untuk ke setiap universitas Pak di Indonesia. So far sih sudah sekitar 40-an. Kebetulan memang belum sempat mampir nih ke Untirta untuk menjelaskan terkait masalah ANSYS Innovation Course. Jadi ada program sebenarnya dari ANSYS namanya ANSYS Innovation Course, di mana rekan-rekan bisa melakukan atau mendapatkan pelatihan secara gratis yang sifatnya itu praktikal gitu ya. Jadi bukan mengajarkan terkait ANSYS-nya saja, tapi juga menjadi seorang analis gitu. Jadi di sini tidak hanya tersedia video untuk bagaimana kita melakukan simulasi tertentu atau bagaimana menjadi level ANSYS beginner atau intermediate, tidak seperti itu, tapi lebih ke sifatnya praktikal. Seperti misalkan intro to heat transfer, kemudian hyperelastic, kontak mechanics, kemudian ada fotonik, dan juga ada material, di mana material ini juga yang terfokus ke dalam Granta. Contoh misalkan di dalam sini, kalau saya coba lihat, rekan-rekan bisa akses di courses.ansys.com gitu ya. Saya sedang coba galakan ini Pak, jadi maksudnya saya coba sampaikan informasi ini ke banyak universitas, bahkan saya coba kemarin ikutan masuk ke kampus Merdeka gitu ya, untuk mencoba memberikan sertifikasi sebenarnya dan juga badges atau digital badges ke mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terkait yang ini. Bedanya apa? Lesson yang di sini itu sudah berbentuk seperti pelatihan, Pak. Sudah ada lesson 1 sampai lesson 4, dan juga nanti ada kuisnya atau ada examination, di mana di akhir sesinya, kalau rekan-rekan lulus, bisa kontak ke saya atau kontak ke rekan-rekan ANSYS untuk melakukan claim badges gitu ya, atau ada digital badges namanya, di mana badges-nya tuh ada di dalam website Credly seperti ini. Seperti kalau misalkan rekan-rekan tahu di Dassault System SolidWorks itu ada CSWA atau ada CSWP. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau saya sih mungkin dulu karena saya basicnya di SolidWorks, Pak, saya mungkin kalau saya sedikit perkenalan ke saya dulu tuh ngoleksi banget terkait sertifikasi dari SolidWorks, Pak. Sampai saya dapat level tertinggi dari SolidWorks. Begitupun sama dengan yang di ANSYS. Di mana ANSYS juga ada pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa atau pelatihan-pelatihan untuk para edukatornya, Pak, para instruktur, di mana di sana akan terdiri dari sertifikasi dan juga digital badges yang sifatnya international recognition. Saya seperti itu. Dan semua diawali dari ANSYS Innovation Course dan menggunakan software student version.
Seperti itu untuk yang saya coba jelaskan terkait masalah materi dan juga perbedaan dari ANSYS Grantanya tadi, di mana ada Granta EduPack Introductory, Granta Introductory, kemudian Granta EduPack, dan juga ada Granta Research Selector. Seperti itu mungkin. Ada pertanyaan lain, silahkan. Berarti ini Pak ya, apa namanya, program KMMI kali Pak ya, atau yang Kampus Merdekanya Pak? Terakhir itu sebenarnya aku coba kerjasama sama Kampus Merdeka dengan Prof. Nizam. Cuman memang terakhir itu ternyata fokusnya lebih banyak ke machine learning dibandingkan ke CAE. Akhirnya kita lebih banyak masuk ke vokasinya dulu. Jadi saya sedang proses juga dengan Dirjen Vokasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke para instrukturnya. Karena kemarin tuh ternyata slotnya penuh sekali, kita sudah lolos sampai ke tahap pengajuan dana. Cuman at the end gitu ya, akhirnya dari Mas Menteri pun waktu saya meeting dengan beliau lebih fokus ke arah machine learning dan juga ke AI. Di mana sebenarnya dari kami sedikit mengcounter gitu Pak ya, mengcounter dari programnya Mas Menteri dan juga rekan-rekan dari Dirjen Dikti, di mana machine learning dan juga AI sebenarnya diawali dari CAE atau Computer Aided Engineering, di mana yang bersifat engineering simulations. Waktu itu sih memang baru bisa diimplementasikan di next project Pak, atau di yang semester selanjutnya, semester genap mungkin ya, karena kan sekarang masuk semester ganjil ya. Jadi kemarin tuh memang karena saya juga awalnya telat masuk ke dalam ruang lingkup di kementerian gitu ya. Jadi memang akhirnya ya saya akhirnya bekerja samanya dengan para universitas. Contoh dengan ITB saya kerjasama dengan LPPM, kemudian dengan teknik aerospace-nya, kemudian dengan ITS, dengan apa namanya MIA ITS, dengan Pak Hendro, kemudian juga dengan ITENAS. Kami membuat program package pelatihan untuk para instrukturnya Pak, di mana pelatihannya tersebut bukan how to operate ANSYS, tapi how to become a good analyst, di mana kita harus menjadikan fondasi yang baik untuk menjadi seorang analis gitu Pak. Karena banyak sekali orang yang bisa mengoperasikan ANSYS, namun teorinya kurang atau engagement dari experience terkait mengenai simulasi yang akan mereka lakukan itu kurang sekali. Sehingga banyak sekali sekarang pelatihan tuh lebih ke arah software praktis, tapi meniadakan sebenarnya experience dari apa namanya teoritikal yang mereka lakukan atau yang mereka timba gitu ya di universitas. Sehingga memang contoh programnya seperti ini Pak, kalau saya boleh jadi ngebahas ke sini nggak apa-apa ya. Iya. Jadi saya bikin program Pak, namanya itu Train the Trainer, di mana saya ingin memberikan pelatihan gitu ya dari kami Pak, dari CADFM dan ANSYS memberikan pelatihan kursus seperti ini Pak. Sifatnya itu train the trainer, di mana kalau sudah finish atau sudah menyelesaikan semua kursus yang ada ujiannya Pak di setiap kursusnya, instruktur tersebut atau dosen tersebut akan memiliki sertifikasi dari ANSYS levelnya instruktur. Jadi yang mengeluarkan langsung ANSYS dan itu terverifikasi secara code di Credly, sehingga kita bisa kita bisa publish. Contoh misalkan seperti ini. Jadi waktu itu saya coba implementasikan ke beberapa universitas dan banyak sekali yang memang publish seperti ini. Kayak gitu Pak. Programnya waktu awal kita coba terapkan itu free Pak. Jadi waktu itu kita terapkan ke sekitar 2.000 mahasiswa. Cuma mungkin saya mohon maaf nih belum sempat ke Untirta waktu itu. Jadi mungkin belum ketemu Pak jalannya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa kerjasama. Dan waktu itu kita coba survei ke mahasiswa-mahasiswa dan juga para dosen. Akhirnya mencoba melakukan pelatihan di dalam sana gitu. Dan berujung pada sertifikasi seperti ini. Hal tersebut juga masih tetap Pak saya lakukan hingga ke yang ada di Manokwari, yang ada di Halu Oleo di sana, yang di Borneo, Tarakan Borneo, kemudian yang di Aceh. Jadi memang kita coba perkenalkan dari Sabang sampai Merauke terkait program ANSYS, di mana kami merasa fondasi untuk industri Indonesia 4.0 itu tidak cukup hanya kita fokus di industrinya saja, tapi juga kita perlu cetak benar-benar generasi yang memang siap bertaji gitu Pak di industri 4.0. Karena memang pilar utama yang kami yakini itu adalah di CAE atau Engineering Simulation. Kalau Bapak mau masuk additive manufacturing, itu semua akan dimulai dari simulasinya dulu atau engineering simulation. Di mana kalau kita perlu
reality atau kita perlu lab-nya dulu, tentu investnya mahal sekali dibandingkan kita perlu virtual lab. Atau yang tadi Mas Dani bilang terkait masalah ANSYS Rocky, kita bisa lakukan seperti ini, Pak. Jadi misalkan untuk metalurgi, kita bisa banget melakukan bagaimana simulasi gitu ya, tidak sekedar animasi, tapi benar-benar simulasi bagaimana proses filling pada die gitu ya untuk metal powder. Kemudian juga bagaimana material tersebut bisa padat gitu ya, kemudian dipreskan gitu ya, kemudian padat. Kebetulan memang saya alumni Politeknik Manufaktur Bandung. Di sana memang saya mencoba juga die casting, mencoba juga untuk foundry engineering. Dan memang prosesnya itu kita perlu tahu tidak hanya sekedar benda itu jadi, tapi bagaimana kita melakukan optimasi. Porosity-nya kita bisa lihat gitu ya. Kemudian juga level dari strength-nya seperti apa, getas atau tidak dan segala macamnya. Nah, ini yang kita masuk ke dalam ANSYS Rocky gitu. Memang berbeda, tidak bisa satu tool semuanya mengcover karena memang dia saling berkesinambungan di dalam ANSYS Workbench. Gitu sih, Pak. Nah, ini salah satu prosesnya. Jadi proses analisa bisa kita lihat tidak hanya sekedar animasi. Kalau Pak, ya memang sih dari programnya Kemendikbud kan Pak, berharap mahasiswa sebelum lulus memperoleh sertifikat kompetensi tertentu, atau dosen juga memiliki sertifikat kompetensi tertentu dan katakanlah menjadi konsultan atau tenaga ahli dan sebagainya ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau mau bekerja sama dengan CADFEM nih Pak, yang bisa dilakukan dalam yang mau nggak mau kan 1 semester Pak ya. Kalau hitungan minggu kayaknya itu hanya sekedar sertifikat pelatihan saja sih Pak ya, atau perkenalan lah ya. Ya mungkin kalau Pak Gilang atau Pak Ramadhani bisa mengusulkan kepada kami nanti, memang jurusan sih berharap sih Pak tahun ini kalau memang dikasih kesempatan rezeki ya itu pengen ikut kayak KMMI atau PKKM, Kampus Merdeka dan segala macam yang memang mengedepankan software, cuman yaitu apakah lebih ke machine learning atau ke yang lebih ke desain gitu Pak ya. Ya betul, engineering simulation kalau di kami ya sebutannya. Karena memang saya juga paham sih bagaimana concern dari Menteri Pendidikan ya dengan sekarang AI dan juga machine learning. Namun memang kalau tidak dikuatkan dengan engineering simulations, akhirnya ya kalau dari saya, kalau rekan-rekan bisa lihat sendiri dari program yang Kampus Merdeka gitu ya, semuanya rata-rata lebih banyak, 80% itu terkait coding. Sementara untuk level engineering itu tidak harus banyak mengetahui banyak gitu ya terkait masalah coding. Lebih ke experience-nya mereka, engagement-nya mereka terkait spesialisasi yang mereka ambil di dunia engineering tersebut. Sehingga memang harus kita fokuskan ke arah engineering simulation kah, atau design engineering kah gitu ya. Jadi lebih kuatkan dulu di sana. Bahkan saya juga masuk ke SMK sih Pak, sekarang sedang mencoba. Jadi saya coba sebenarnya pergerakannya itu dari rekan-rekan hima mahasiswa Pak, saya biasanya, kemudian dari dosen-dosen, kemudian saya juga coba dari atas, dari level kementerian. Terakhir sih memang kesepakatannya sebenarnya kita harusnya dapat kemarin, namun ternyata slot pendanaannya tuh sudah full. Karena kami berharap program ini bisa gratis Pak untuk para mahasiswa. Sementara untuk sertifikasi tersebut memang dari ANSYS pun perlu melakukan purchase atau hosting Pak di Credly tersebut. Sehingga sebenarnya dari sisi pelatihan itu sebenarnya gratis dari ANSYS. Namun dari examination atau dari sisi ujian, sehingga rekan-rekan akan mendapatkan international recognition itu perlu biaya di sana. Sehingga dari bawah sebenarnya kalau dari rekan-rekan jurusan memang memiliki pendanaan dari kementerian untuk mencoba program tersebut, kami akan coba Pak untuk ke sana, tapi memang
saya sendiri gitu ya mewakili CADFEM di Indonesia, saya berharap banget bisa bekerja sama dengan kementerian untuk apa ya, merangkul sebanyak-banyaknya mahasiswa dan juga peneliti ataupun instruktur untuk mendapatkan program secara gratis sebenarnya dari pemerintah. Namun so far sih belum goal sih Pak kalau untuk ke kementerian. Tapi nanti boleh kita coba bicarakan Pak bagaimana programnya sebenarnya yang baiknya untuk di Untirta untuk terkait pelatihan dan juga sertifikasi. Karena yang kami berikan tidak pelatihannya saja Pak, tapi juga sebenarnya pembekalan untuk di mana di dunia industri nanti mendapatkan practical base atau experience-nya sifatnya virtual lab dan juga akan di-assess atau diuji sehingga mendapatkan international recognition. Sifatnya seperti sertifikasi internasional seperti yang tadi saya kasih lihat ke Bapak. Iya, Pak. Gitu saja. Fokusnya saya boleh kembalikan kembali ke Ansis Granta tadi, Pak. Sebenarnya itu dia ada dua, Granta EduPack sama Granta Research, tergantung kebutuhannya Bapak. Sebenarnya kalau dari saya, pasti saya rekomendasi Granta yang Research, di mana Granta Research ini punya kapasitas untuk Bapak memberikan footnote gitu ya, atau di appendix, di mana Bapak menggunakan software Ansis pada saat Bapak publikasi jurnal. Karena memang poin yang diharapkan kan seperti itu. Tapi kalau Granta EduPack sebenarnya lebih ke teaching, kemudian lebih ke pengajaran dan juga ke dunia pendidikan di mana rekan-rekan ingin belajar untuk mengetahui gitu ya bagaimana sebenarnya perbandingan antar material, kemudian material mana sebenarnya yang cocok, atau sebenarnya kalau Bapak sudah punya Ansis mekanikal, di sana ada Ansis material designer, di mana Bapak ingin mencoba material satu dengan material yang lain, kita coba combine itu jadi seperti apa untuk material propertiesnya, masuknya ke arah sana. Tapi dari Granta sendiri keperluannya tadi di arah sana. Semoga menjawab ke keperluan rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan kembali silahkan. Ya mungkin karena waktu sudah Iya sih benar. mendekati jam 5, tapi dipersilakan satu lagi pertanyaan, silakan. Bapak Ibu atau rekan-rekan. Kalau nggak ada soalnya saya mau nanya nih Pak. Gantian ya Pak ya. Iya saya yang nanya nih kalau nggak ada yang mau nanya. Karena sebenarnya saya dapat informasi dari Pak Dani kan gitu ya. Kalau kebutuhannya tuh AutoCAD, ada konsol Pak, kemudian ada Procast. Karena biasanya di industri itu lebih banyak digunakan tuh Magmasoft dibandingkan Procast. Karena saya juga Magmasoft gitu ya. Kemudian untuk konsol, karena memang kompetitor juga Pak dengan Ansys, saya ingin tahu sebenarnya konsolnya itu sebenarnya dicari seperti apa. Mungkin bisa di-cover oleh Ansys sehingga satu platform itu bisa meng-cover semuanya. Monggo tadi silakan, ada yang raise hand tadi, silakan nggak apa-apa. Maaf dipotong lagi tadi. Siapa? Ada tadi Pak. Iya, seperti tadi Pak Nasrul atau? Iya Pak. Bener ya? Ingin bertanya Pak. Iya, mohon maaf tadi Pak dipotong lagi jadinya. Oh tanya Pak, ini kan untuk Ansis Granta ini untuk bisa solving di material ya. Nah ini kan kalau misalkan kita mensimulasikannya itu menggunakan forming ataupun heating, nah itu skala defect seperti porositas, apakah itu bisa diamati, dan juga material properties sama senyawa kimianya juga Pak yang terbentuk, itu kira-kira untuk Ansis Granta ini mencukupi tidak ya Pak? Terima kasih, kalau Pak. untuk fitur tersebut iya, jelas bisa. Namun untuk melakukan fenomenanya itu tidak di Ansys Granta sebenarnya. Jadi Ansys Granta ini lebih ke material database, material library. Mungkin tadi sempat disinggung sedikit sama sama Shakti, namun mungkin secara detailnya seperti ini. Saya coba share screen kembali. Nah ini, jadi sebenarnya historinya tuh Granta seperti ini. Memang benar Pak dari Mike Ashby, gitu ya, Profesor Mike Ashby. Jadi memang data-datanya dari beliau gitu. Kemudian memang diakuisisi oleh Ansys. Karena memang pengembangannya lebih ke arah pengembangan material material library, di mana untuk mensupport kalau kita mengetahui material mana yang kita ingin gunakan dan ternyata kebetulan tidak ada di material database-nya Ansys, gitu ya, bawaan Ansys mekanikal contohnya, kita perlu Ansys Granta untuk memberikan input supaya kita bisa langsung koneksikan data yang ada di Granta masuk ke dalam Ansys mekanikal.
Tapi kalau kita nggak punya Granta, kita sebenarnya bisa masuk ke MatWeb, misalkan ada websitenya, kemudian kita input satu persatu dari yield strength dan segala macamnya, itu kita masukkan ke dalam analisa yang kita akan lakukan untuk kita lihat fenomenanya atau kita lihat numerical solution-nya. Jadi ANSYS Granta sebenarnya bukan tools untuk melakukan analisa, tapi dia sebenarnya lebih ke arah material database, gitu ya. Di mana material database-nya ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk data material untuk kita lakukan simulasinya. Contoh ke dalam ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Rocky, dan segala macamnya. Sehingga disebut ada level 1, level 2, level 3. Karena memang dari ketelitiannya, dari banyak struktur datanya, itu memang berbeda antara level 1, 2, dan 3. Semoga sih sedikit menjawab ya, sedikit banyak menjawab gitu pertanyaan yang tadi. Jadi untuk melihat fenomenanya sebenarnya bukan di ANSYS Granta sih Pak. Maaf Pak, kalau untuk sampai tingkat senyawa gitu bisa nggak ya Pak? Yang ingin dilihat senyawanya apa contohnya? Kayak misalkan kan karena kita di jurusan metalurgi ya biasanya lebih ke arah composite material sih Pak. Composite-nya bisa. Kalau ke material yang itu composite bisa, namun perlu grantanya yang advance atau yang Granta EduPack minimal. Saya coba kasih lihat kembali nih. Nah, ini di sini. Jadi dia ada Granta EduPack Introductory di mana materialnya ada sekitar 4.000. Tapi kalau kita tambahkan ke dalam Granta EduPack yang full package, itu nanti di sini ada material yang komposit, kemudian material yang energi, kemudian material yang untuk aerospace. Jadi memang jauh lebih detail di bagian yang Granta EduPack. Bisa dilihat yang senyawanya tadi bisa. Cuman memang tidak bisa misalkan kita mau analisa ke dalamnya atau layer dari composite-nya. Kalau mau masuk ke sana sebenarnya masuknya ke ANSYS Material Designer. Ada di ANSYS Mechanical. Tapi untuk memberikan struktur atau data materialnya itu butuh ANSYS Granta. Bedanya sih di sana. Saya coba kasih lihat kembali deh. Syakti masih ada nggak ya? Soalnya tadi dia ada meeting lain. Sebentar. Syakti? Halo? Yes, Gilan? Yeah, there is specific question actually, Shakti, regarding of the Granta capability. So actually, I would like to show them also regarding of the material designer, because of they are asking regarding of the composite materials. So what exactly ANSYS Granta can do inside of the materials of the composite itself? The capability which can we do in the inside of ANSYS Granta for composite material. Okay. Okay, let me share my screen one second. Sure. I also have something, but I need to find it first. Okay, so when it comes to composites, yeah, so if you see these aerospace materials, yeah, the hybrid materials is the composites one. So here, different type of composite material databases are available here for ceramic matrix, metal matrix, natural material composites, or polymer matrix composites. So a very extensive database of material cards for composites are also available here. So if you just look on here, this is having alumina 40% B4 composite, which is pressed and sintered. Yes. So this basically you can see the matrix. Composite is made up of the matrix, which is alumina in this case, and the fiber is boron carbide reinforcement. And volume fraction of fiber is 40% is fiber and 60% is resin. And here you get to see the composition summary here.
and the price, physical properties, the mechanical properties, impact factor, thermal. So these all properties are also available. Durability properties also. How does it react with water? Is it good or bad, acceptable, and so on. So those aspects, carbon footprint, energy consumption data. So these are all information available with respect to composites. There's a synthesizer tool as well where you can create your own own composite material. So you can just define your the matrix material. You can browse for a matrix material here. Say suppose we choose high strength glass fiber matrix here. Okay, it's for the matrix, right? So we can choose some metals as well here in terms of matrix. So let's go to alloy steels, and for fibers, we can go to these natural fibers like say banana fiber. So you can create your own unique model, carbon fiber model here. So you can just define the model variables here. How much is the fiber volume fraction range, and give a name for the matrix and the fiber here. So matrix, you just same reference also. Okay, the matrix is matrix. So it would create a new record with the material composition for this particular composite. So you can create the same for particulate and short fiber composites also like this. So around 6 material models can be created here, and so multi-layer materials also can be created here. Like if you want to create a multi-layer laminate, so with around n layers, you can define material for each, and we can create a it will calculate the equivalent material properties for such composite materials. Yeah. Can we also see the compound? Sorry? Can we also see the compound of the material, Shakti? Show The compound? The compound, yes. The show like... Okay, you mean the final output, right? Yes, correct. Okay. So let me just create one more. Yeah, you can see it here. So you can see under my records, synthesized composites using steel as the matrix, unidirectional fibers, and with varying fiber fractions. So we can see the cost, the density, the mechanical properties for this, thermal properties, the CO2 properties. So here we are mentioning this range here. We have a choice of mentioning range here, 10 to 50%, and number of values we show here, right? So it's 10, you see around six values. So it just divides it basically. Whatever the range you mention here, it will be divided here. Yeah, so this is record naming is what I mentioned, the banana fiber and steel. So it's just showing here as those folders. Yeah, so fundamentally we get to see these mechanical and thermal properties. And in addition, we get the CO2 and the carbon footprint and the energy consumption. The cost also, which is critical here.
Similarly, it can be done for multi-layer materials also. So these two are kind of under composite material fabrication. Synthesizer tool helps to do that. So yeah, does that answer the question, Gilang, or Yep. any additional? Yeah. Let me confirm it. Cukup menjawab, Pak? Iya Pak, Oke. terima kasih. Okay, Shakti, thank you very much. Sure. Yeah. In addition, just a quick one. Additional advanced features tools are also available. So I wanted to highlight that also. So suppose we want to know what is a similar material for this particular aluminium commercial purity. So we have an alloy. We want to find similar materials for that particular alloy. We can use this. We say find similar, and it shows the nearness ratio. So this is the reference material. You see like a pin here. Other materials, all these are how much close are shown here. So it's 97% close, 96% close. So you can choose these and create a comparison here. And yeah, so it's going to show these, these materials side by side here. And wherever there is a huge difference in the properties, it's going to show it with orange highlight. So here by doing this, you can find suitable equivalent or alternative materials of that can be replaced. If you're choosing a cheaper option, so we can find alternative cheap materials with similar mechanical properties or thermal properties. So this is a useful tool on that front. Yeah, I just wanted to highlight that one, Gilang. And Thank you. also exporting material properties is also possible. If you want to export the material card, export to, you can export it to ANSYS Discovery, ANSYS Workbench, all the simulation interfaces, we can export it as well. So that's also possible. Yeah. Thank you, Shakti. Thank you. Mungkin seperti itu, Pak Ramadhani, dari kami, kemudian Pak Fajri, Pak Adit, dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak karena sudah lewat 8 menit dari jam 5. Mohon maaf molornya. Ya. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Oke. Terima kasih Pak Gilang atas presentasinya, Pak Sakti juga. Jadi at least kita jadi tahu ya Pak, dan isinya apa sih Granta itu. Dan nanti mungkin kan dari sisi Pak Adit ada ide nih Pak next-nya gitu. Seperti apa yang mau kita pakai, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak dari tim kami Pak, dari saya dan Pak Gilang dan tim CADFM Singapura Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ramadhani, Pak Gilang. Thank you for Mr. Sakti Pak. Shakti. Shakti Pel. Yeah. I also from India, Aditya. Yeah, I could find that from the name. Yeah. Thank you very much, Mr. Saktivel, Mr. Gilang, Mr. Ramadhani, and I hope this is not the end, but this is the start, the beginning of our collaboration in the future. And I hope for my colleague, lecturers, and also for the students, I hope they have actively engaged, actively communicate with these practitioner engineers in the company to develop their skill, knowledge, and competencies. Because nowadays and also in the future, the labor market, the company as the employee to have some certificates, competency in their field. So
thank you very much for all the speakers and also the participants. I hope we will see you again in a few months, maybe in April for the Rocky Dams seminar. So I think it's time to say goodbye to all of you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you.